Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, hari yang baru, di tahun yang baru, menjadi sukacita bagi kita semua. Hari ini, mari kita kembali lagi mengawali hari ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita karena kita meyakini bahwa Allah pasti beserta dengan kita. Firman Tuhan di pagi hari ini kita akan melihat dari Mazmur pasal yang ke-139 ayat 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Terpujilah Tuhan, berbagilah yang mendengar dan mengindahkan firman. Firman Tuhan di bagian ini saya memberikan tema potensiku milik Tuhan. Bapak Saudara terkasih, beberapa waktu lalu saya melihat di media sosial, ada orang yang membandingkan antara orang-orang kaya, old money, dengan orang-orang yang bisa dikatakan menengah ke bawah begitu ya. Menginvestasikan atau melihat hobi anak-anak mereka itu sebagai investasi masa depan. Dalam golongan orang-orang kaya, mereka beranggapan bahwa meleskan anak mereka musik, vokal, dan olahraga tertentu itu punya tujuan jangka panjang. Jadi bukan sekedar kesenangan hobi saja, tetapi memang punya tujuan jangka panjang untuk masa depan, untuk prestasi anak tersebut. Mungkin sebagian dari kita juga punya pikiran yang sama, tetapi kebanyakan kita mungkin memikirkan bahwa menginvestasikan uang kita melalui hobi anak-anak kita, kadang-kala hanya untuk sekedar menyalurkan hobi anak-anak kita. Ya, itu kadang-kala perbedaan yang terjadi. Ya, dalam firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita bisa melihat bagaimana penulis Mazmur dalam konteks ini adalah Raja Daud. Saat dia menulis Mazmur, dia sedang melihat sekaligus bersyukur. Bagaimana Tuhan sebagai pencipta, dia menciptakan kehidupan Daud sedemikian rupa. Ya, jadi dia bersyukur, dia melihat, wah luar biasa. Yang dahulunya saya adalah seorang gembala yang bisa dikatakan hanya seorang gembala kecil, yang bisa dikatakan masa depan hanya habis hanya untuk menggambalkan domba saja. Tetapi Tuhan punya rancangan yang mulia, Tuhan punya rencana yang ajaib sehingga dia bisa menjadi seorang raja. Sehingga dia menyimpulkan bahwa kita ini dicipta dengan potensi yang unik. Ada kata menenun dalam bacaan firman Tuhan kita, tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Saudara terkasih, awal tahun menjadi awal yang sangat baik bagi kita sebagai orang percaya untuk melihat bagaimana potensi kita. Ini tidak menutup usia, entah anak-anak kita, entah kita sendiri secara pribadi, atau mungkin kita sebagai orang yang sudah berumah tangga, sudah masuki usia lanjut. Mari kita kembali lagi melihat potensi kehidupan kita. Kira-kira hal apa yang dapat kita persembahkan, dapat kita berikan untuk Tuhan. Entah itu lewat talenta kita, entah itu lewat apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Mumpung masih awal tahun, saya sebagai hamba Tuhan ingin memotivasi kita semua agar mari kita semua ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Mari kita sama-sama melihat bahwa Tuhan rindu memakai kita. Bukan saja dalam konteks kita di gereja, tapi juga dalam konteks kita sebagai karyawan, konteks kita sebagai pekerja, konteks kita sebagai mahasiswa, bahwa seluruh kehidupan kita adalah potensi di tangan Tuhan. Di mana kita mau dipakai oleh Tuhan, kita mau membebaskan kehidupan kita agar Tuhan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mendorong kita, memotivasi kita bagaimana kita harus hidup dan melayani di hari-hari kita sebagai orang-orang yang Tuhan sudah memberikan potensi yang luar biasa dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur bahwa seperti pemazmur, Raja Daud berkata bahwa memang kami ini dibentuk, ditenun, bahwa kami ini unik. Masing-masing kami punya potensi yang luar biasa yang diberikan Tuhan dengan tujuan, dengan maksud dan mulia.
Oleh sebab itu, mampukan kami agar di tahun yang baru ini kami kembali lagi rindu membuka hati dan pikiran kami agar seluruh potensi yang Tuhan berikan kepada kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik itu dalam pelayanan di gereja maupun dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Memberkati apa yang kami kerjakan dan juga memberkati orang-orang kami kasihi. Amin.